Salah satu hal yang menjadikan Yosef sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat, menurut penyidik Polda Jawa Barat adalah karena sudah ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti yang pertama adalah keterangan dari Danu yang merupakan juga tersangka di sini yang dikatakan dengan jelas bahwa Yosef ada di lokasi kejadian saat itu, bahkan menyuruh Danu untuk mengambil golok. Dan kedua adalah mengenai dua noda atau titik noda di baju Yosef yang merupakan darah dari Ibu Tuti dan juga Amel. Nah, lantas apakah keterangan dari Danu yang sudah dicatat oleh penyidik dalam bentuk BAP, apakah ini linier dengan dua noda merah tersebut? Oke, sekedar aku ingatkan, sejak 2 tahun lalu sudah banyak saksi yang sudah aku ajak ngobrol, baik yang ditayangkan ataupun juga tidak mau ditayangkan. Salah satu hal yang harus aku ingatkan sekali lagi teman-teman, dua noda merah ini seperti apa Anjas? Jadi dua noda merah ini pada saat aku ngobrol dengan Pak Yosef pun beberapa kali aku menegaskan dengan jelas dengan Pak Yosef, Pak, saya masih curiga Pak dengan dua noda merah tersebut. Tetapi Pak Yosef berusaha meyakinkan bahwa saya nggak tahu itu. Tiba-tiba muncul aja ada di situ karena saya waktu itu lagi ngebersihin, ya ceritanya adalah lokasinya pada saat dia datang. Di TKP itu kok penuh dengan darah, di lantai, di tembok, makanya saya siram-siram semuanya. Katanya dari situ. Tapi ternyata ceritanya sebenarnya tidak seperti itu. Dua noda merah tersebut itu adalah di baju dalamnya Pak Yosef. Jadi Pak Yosef itu pakai dua baju ya. Layer pertama itu adalah jaket, yang kedua itu adalah baju yang pertama titiknya itu di kerah, balik kerah, dan satu lagi itu di balik kancing. Kan Pak Yosef bilang tuh berkali-kali, itu nodanya cuma setitik doang kok. Di TV One, di Kompas TV, selalu mengatakan itu noda cuma setitik doang gitu. Tapi Pak Yosef tidak menyampaikan bagaimana penyidik mengambil barang bukti yang merujuk ke alat bukti tersebut. Jadi baju tersebut sebenarnya sudah dicuci. Baju Pak Yosef tersebut semuanya di hari kejadian itu sudah dicuci. Tetapi dari penyidik meminta untuk mengambil, coba dilihat waktu baju Bapak yang di hari kejadian, boleh kami lihat, diambil setelah dicuci, disetrika semuanya. Pada saat sudah dicuci pun, ternyata ada dua noda tersebut yang makanya cuma setitik doang, berarti nyucinya nggak bersih. Atau mungkin ini adalah petunjuk dari Tuhan agar kasus ini terbongkar. Seperti kalian tahu, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi dari dua noda merah tersebut kemudian diekstrak oleh penyidik dan kemudian diambil, oh ternyata ini noda darah adalah milik Ibu Tuti dan juga Amel. Bagaimana ceritanya Pak Yosef bisa menjelaskan bahwa itu ada di situ, dua noda tersebut? Kita bisa bayangkan, kalau seandainya baju tersebut belum dicuci, mungkin akan lebih banyak. Makanya waktu aku bilang berkali-kali, paling tidak dua noda merah tersebut menunjukkan bahwa Pak Yosef ada di lokasi kejadian dengan senjata yang dipakai untuk menghabisi kedua korban. Karena cipratannya seperti itu. Tetapi dengan fakta yang ini yang tidak disampaikan ke masyarakat, ya berarti statement dari Danu dalam BAP yang terbaru yang mengatakan bahwa versi Danu ini mengatakan bahwa Pak Yosef dan Bu Mimin adalah terduga orang pelaku yang melakukan eksekusi ke Bu Tuti malam hari itu. Berarti muncratnya banyak banget kemana-mana. Tetapi apakah Pak Yosef juga ikut ambil bagian dalam menghabisi Amel, putri kandungnya? Dugaannya kalau menurut Danu sih tidak. Pak Yosef tidak mengambil bagian tersebut. Tetapi apakah Pak Yosef mengetahui? Menurut kalian, rumah Bu Tuti itu tidaklah besar-besar sekali ya, memang besar halamannya. Tapi kan kalau antara kamar Bu Tuti dan kamarnya Amel, masa Pak Yosef nggak tahu? Apa mungkin ada, ini bagian yang masih kita tunggu dari penyidik nanti, sedang didalami ya. Apakah Pak Yosef itu mengizinkan putrinya juga dihabisi? Menurut versi Danu adalah Arigi dan juga Abi terduga yang melakukan hal tersebut. Apakah Pak Yosef tahu? Ya sepertinya tahu lah, tidak mungkin tidak tahu gitu. Karena jarak, makanya ini juga menjadi pertanyaan unik bagi kita. Bahkan penyidik pun pada saat awal kasus ini muncul, kita pengen tahu kok jaraknya aneh ya. Bu Tuti
sama Amel jaraknya 4-5 jam. Apakah mereka ini kok nyaman banget ya di rumah? Biasanya kalau pembunuhan itu mereka nggak nyaman di lokasi TKP. Mereka langsung keluar gitu kan ya, cepet-cepet gitu. Tapi kok mereka menikmati sekali di sana. Makanya di awal-awal ini muncul bahwa ada dugaan sepertinya Amel tuh tidak ada rencana untuk dihabisi juga. Apakah seperti itu? Tapi kalau menurut aku sih enggak ya. Memang Amel sudah dari awal rencananya sudah dihabisi. Tapi mungkin karena ada banyak kepala dalam peristiwa ini, tidak mungkin semua kepala tuh setuju dengan plan awal. Manusia boleh berencana, tetapi pada kenyataannya ada beberapa hal mungkin yang tidak sesuai dengan rencana. Apakah itu mengarah ke sana juga? Tapi sih ini yang sangat menyedihkan. Tetapi mengenai linear atau tidak dengan keterangan Dano dengan 2 noda atau 2 titik noda merah di baju Yosef tersebut, apakah menurut kamu Anjas ini linear atau tidak? Menurut aku linear, dengan penjelasan bahwa oh ternyata baju tersebut sudah dicuci. Penyidik mendapatkan itu setelah dicuci. Jadi bukan baju tersebut tidak dicuci langsung diambil di hari itu. Ternyata tidak seperti itu ceritanya. Karena kalau hanya 2 titik tersebut, tetapi keterangan Danu mengatakan bahwa Yosef dan Bu Mimin adalah terduga yang melakukan eksekusi untuk Bu Tuti, kok unik gitu. Kenapa hanya cuma 2 titik? Biasanya kita kayak, aku cerita sama kalian ya, karena aku dulu adalah orang susah di Indonesia, sering ngebantu emakku tuh motong ayam buat tempat makannya, warung makannya. Sekali motong tuh bisa 12, 20. Ayam yang sekecil itu aja kita potong aja, itu dari leher darahnya bisa muncrat kemana-mana loh. Makanya dulu nggak tahu ya, kalau ada kita kalau motong ayam tuh pasti aku punya baju khusus gitu kan, nggak boleh pakai baju sekolah atau baju apapun, karena itu akan kemana-mana muncrat. Ini ayam yang beratnya paling cuma setengah kilo atau bahkan 1 kilo. Manusia yang beratnya 50 kg, 60 kg, ya mungkin Bu Tuti beratnya sekitar itu ya, mungkin antara 50 sampai 70, antara itu. Artinya kan lebih besar dibandingkan ayam. Masa cuman muncratnya segitu doang, kan aneh gitu. Bahkan kalau kalian lihat di lokasi kan, di ambennya, di kasur ya, kasurnya Bu Tuti itu gila, wah penuh dengan noda merah. Kasurnya Amel pun juga sama, di tembok, di lantai, bahkan di bupet, semuanya itu penuh dengan noda merah. Bahkan di pintu-pintu itu juga ada banyak noda merah, teman-teman. Jadi ada beberapa warga dan juga saksi pun yang mengirimkan video bagaimana lokasi TKP tersebut. Aku ucapkan terima kasih, jadi aku tahu bagaimana gambaran di sana. Jadi ini masuk akal kalau seandainya ini akan menjadi bahan nanti di persidangan, teman-teman. Karena kan kalau untuk Yosef sih penyidik sudah sangat yakin ya bahwa sudah cukup kuat alat buktinya. Karena untuk menentukan satu orang tersangka cuma dibutuhkan 2 alat bukti. Nah, alat bukti yang pertama adalah mengenai 2 noda merah tersebut, itu adalah berasal dari nanti keterangan ahli. Yang kedua adalah dari keterangan saksi atau terdakwa, yakni adalah Danu yang mengatakan bahwa malam hari itu memang ada Yosef di sana. Jadi sudah sangat kuat. Tetapi nanti di persidangan sudah bisa kita prediksi bagaimana mungkin nih ahli nih nanti akan diminta sama, ini kalau sudah keterangan ahli bakal banyak drama nih. Bagaimana Anda menjelaskan gitu ya, cuma 2 noda merah tersebut kok Anda bisa yakin bahwa Yosef adalah pelakunya? Harus disampaikan juga backgroundnya. Ini baju yang dipakai di hari kejadian itu sudah dicuci. Sudah dicuci aja ada 2 noda tersebut. Jangan-jangan kalau belum dicuci, separah apa banyak di situ? Nanti ada yang ngelesnya ya, namanya juga ngeles kan ya. Bisa aja itu noda merahnya adalah noda merah dari datang bulannya Bu Tuti sama Amel. Hah? Oke, ada yang bisa menjawab lagi. Tapi kan 2 noda merah itu bukan cuma satu sumber, miliknya Bu Tuti dan miliknya Amel. Apakah mungkin datang bulan kedua korban dicampur jadi satu seperti itu? Jangan terlalu mengada-ada juga, kita juga pakai logika lah. Sebenarnya kita bisa pakai intuisi sih ya, tapi kan intuisi itu tidak menjadi alat bukti ya. Karena alat bukti kan tidak ada tuh intuisi. Alat bukti cuma keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tapi itu adalah possibility yang akan dimainkan nanti kuasa hukum Yosef pada saat di persidangan. Sudah bisa diprediksi ke arah sana.
Nah, kalau untuk Danu tidak perlu diperdebatkan lagi karena dia sudah mengakui satu keterangan Danu pun sudah mengakui bahwa dia adalah memang yang terlibat dengan peranan yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Tapi bagaimana dengan ketiga tersangka lainnya? Ada Arigi dan juga Abi, kemudian juga dengan Bu Mimin. Ini yang unik teman-teman, karena kan mereka tidak ditahan ya. Ada sih beberapa orang yang bilang, memang Anjas yang namanya tersangka itu tidak harus ditahan loh. Siapa yang bilang tersangka itu harus ditahan tuh nggak ada Anjas. Undang-undang itu mengatur ditahan itu kalau pertama akan mengulangi tindak pidana lagi. Kedua, kalau nanti akan mengkhawatirkan mereka akan menghilangkan barang bukti. Atau ketiga, mereka akan kabur. Itu mereka tuh nggak harus ditahan gitu kan ya. Kalian juga harus tahu, undang-undang juga mengatakan kalau tersangka dengan hukuman di atas 5 tahun penjara, itu seharusnya ditahan. Itu kalian juga kalau ngebaca undang-undang tuh jelas secara detail gitu kan ya. Kalau hukumannya itu di atas 5 tahun penjara tuh harus dipenjara gitu kan ya, harus ditahan. Dan penyidik itu punya waktu 20 hari sebenarnya diperbolehkan untuk menahan. Kalau nanti 20 harinya sudah habis, ya diperpanjang lagi gitu. Oke, jadi ini masih babak awal teman-teman. Babak sesungguhnya adalah nanti pada saat di persidangan. Kita terus kawal babak di kepolisian, nanti di kejaksaan nanti ke pengadilan negeri. Setelah pengadilan negeri pun juga masih bisa sampai ke Mahkamah Agung kan. Ini akan proses yang masih cukup panjang. Kasus Sambo itu kurang lebih sampai berapa? Setahunan ya? Sampai setahun ya? Apakah kasus Subang ini bisa lebih dari setahun? Karena untuk sampai ke tahapan polisi aja kita 2 tahun 2 bulan lebih. Bagaimana dengan persidangannya? Kita nantikan seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Anjas Asmara. Sampai jumpa.